Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Senang sekali malam hari ini dapat bertemu kembali dengan teman-teman semuanya walaupun melalui media online. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, materi kita pada malam hari ini adalah implementasi tauhid dalam dunia profesi. Materi ini sudah saya posting di e-learning ya. Jadi teman-teman bisa melihat di e-learning dan meninggalkan komentar di forum seperti biasanya. Tapi untuk memperjelas ya, sekaligus saya juga ingin menjumpai teman-teman sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman. Saya berikan juga penjelasannya melalui video singkat dan sederhana ini. Nah, teman-teman sekalian, di samping di e-learning, teman-teman juga bisa melihat materi ini di kuliahaik.com ya. Kuliahaik.com, dicari di situ implementasi tauhid dalam dunia profesi. Saya tidak membuat PowerPoint, jadi saya akan review singkat melalui materi ini saja ya. Materi ini saya akan mengacu pada materi ini. Nah, teman sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya ya, bahwa tauhid selain kita yakini sedemikian rupa ya, kita tanamkan kepada jiwa kita, di dalam jiwa kita melalui serangkaian ibadah itu ya. Nah, tauhid juga harus berpengaruh pada kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau tauhid kita baik ya, sesungguhnya dengan sendirinya tauhid itu akan berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam dunia profesi. Nah, namun ada kalanya barangkali juga banyak ya, termasuk saya juga tidak begitu baik tauhidnya, ibadahnya belum terlalu baik gitu ya. Sehingga seringkali di situ terjadi ketimpangan ya. Kita bertauhid tapi tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Nggak ngaruh gitu. Kenapa? Karena tauhid kita dangkal gitu. Nah, namun demikian di dalam materi ini kita akan coba belajar ya, bagaimana supaya kita bawa tuh tauhid di dalam ranah kehidupan kita. Dalam hal ini adalah kehidupan dunia profesi ya. Nah, teman-teman sekalian, manfaatnya apa di sini ya? Banyak. Termasuk di dalamnya nanti tentu saja ketauhidan kita kepada Allah, percayaan kita kepada Allah akan turut serta untuk memecahkan berbagai persoalan yang kita hadapi. Ya, memudahkan berbagai persoalan yang kita hadapi. Tentu saja di dalam dunia profesi ya, teman-teman yang sudah bekerja saya kira banyak gitu ya. Nah, di sana kita ada banyak hal yang kita hadapi, termasuk di situ banyak masalah. Nah, kalau kita punya tauhid yang baik, maka secara teknis dia akan membantu berbagai persoalan yang kita hadapi gitu. Kita punya pegangan yang baik gitu dengan tauhid ini. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini penjelasan singkat saya di dalam yang bagian problematika dunia profesi ya. Di dalam pembahasan ini saya fokus kepada problem ya, bahwa di dalam hidup ini tentu saja kita tidak sepi dari problem, dan salah satu cara ya yang akan membantu, sungguh-sungguh akan membantu problem kita di dalam keseharian adalah kalau kita mempunyai keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas akan membantu kita gitu. Nah, kemudian di dalam bagian yang kedua di sini tentu saja ini singkat sekali yang bagian problem ini ya. Tapi dari penjelasan singkat ini saya berharap teman-teman bisa memahami, menghayati ya dalam berbagai persoalan, tidak hanya yang disebutkan di sini ya, bahwa ketauhidan yang baik di dalam jiwa kita itu sungguh-sungguh akan berpengaruh pada kehidupan kita, termasuk dalam memecahkan berbagai problem yang kita hadapi.
Nah, apa urgensi tauhid? Pentingnya tauhid di dalam hidup ini. Di sini saya cantumkan satu surat ya, dalam surat Al-Qasas ya, Al-Qur'an surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalimat ini ya, Al-Qasas ayat 77 di sini menjelaskan singkatnya bahwa kata Allah, carilah apa yang diberikan Allah padamu, yaitu apa? Yaitu akhirat. Jadi sesungguhnya bagian utama kita adalah akhirat, bukan dunia. Jadi yang diperintahkan di sini nomor satu kata Allah justru akhirat dulu gitu. Nah, artinya apa? Artinya kehidupan dunia itu yang nomor duanya. Nah, kalau fokus kita ke akhirat, ya dunianya nanti dapat gitu. Nah, nanti di beberapa ayat berikutnya nanti akan dijelaskan di sini. Artinya apa? Sebagai secara praksis dalam kehidupan, maka kuncinya di sini di dalam ayat ini yang kita pikirkan betul-betul itu akhirat, fokus ke sana gitu ya. Jadi dalam segala hal gitu, dan nanti di situ akan dapat dunianya ya. Nah, kenapa? Karena orang yang berpikir akhirat, punya tauhid yang baik, nah nanti akan berpengaruh pada jiwanya yang tenang dan sebagainya ya. Secara ilmiah bisa diterangkan panjang lebar, tapi intinya gitu deh ya. Jadi intinya kalau kita ada Tuhan, ada Allah, ada akhirat, itu akan membawa urusan dunia kita menjadi mudah, menjadi baik. Nah, namun demikian di sini bukan berarti kita kemudian percaya kepada Allah berpangku tangan, nggak begitu juga ya. Tentu ada ikhtiar gitu, ikhtiar dan doa tentu saja dilakukan dengan baik. Di sini ada hadis dari Rasulullah ya, hadis minta perlindungan dari Allah, ini dibaca sehabis sholat, bagus juga ini ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang giat, tidak malas ya, berusaha dengan baik. Ini doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa hafalkan ini doa, dibaca terus Rasulullah, supaya menjadi orang yang penuh dengan spirit semangat untuk berupaya, berusaha menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa perhatikan di situ kenapa kunci ya, termasuk kunci di dalam memudahkan urusan kita dalam profesi kita, pekerjaan kita ya. Yang sudah punya pekerjaan, membuat dia stabil pekerjaannya ya, lebih baik lagi gitu. Yang belum juga supaya dimudahkan Allah. Nah, ternyata betul kata Allah ini, kita perhatikan nomor satu dan seterusnya ini, perintah Allah itu satu, urusan berzikir, sholat. Perintah Allah di situ berlarilah. Surat Al-Jum'ah ayat 9, nanti dilihat di ayat Al-Qur'annya ya, yang ada Arabnya itu, biar lihat ayat aslinya ya. Di sini apa artinya? Ya, kalau perintah sholat berzikir, berlarilah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 148, urusan melakukan kebaikan, suruhnya apa? Berlombalah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian urusan meraih ampunan Allah, perintahnya bersegeralah. Oke? Nah, urusan menuju Allah, perintah Allah di situ berlarilah dengan cepat. Wasari'u ila maghfiratin ya, min rabbikum wa jannatin, dan seterusnya itu. Nah, tapi urusan menjemput rezeki dunia, ini ya bagian terakhir ini tuh ya. Urusan menjemput rezeki dunia, perintahnya berjalanlah. Oke? Jadi kuncinya adalah bersegeralah kepada tadi hal-hal yang di atas itu, kebaikan ya, tauhid termasuk ibadah, nanti akan dapat tuh dimudahkan dunianya. Nah, orang kebalik ya, berlelah-lelah sekali, capek sekali mikir dunia ya, kerja banting ya, bawa tulang ya kalau orang bilang mah ya, kerja keras tapi tidak ingat akhirat. Dunianya tetap sulit gitu ya, akhiratnya enggak dapat gitu. Banyak kan orang yang ibadah enggak, miskin juga pas iya, banyak juga seperti itu ya. Kenapa? Karena dia salah secara teori ini tadi, salah, dia kebalik gitu, dunia dulu yang dipikir, akhirnya dua-duanya enggak dapat malah. Nah, teman-teman sekalian, di bagian berikutnya ini ada prinsip-prinsip sederhana yang ini aplikatif ya. Saya tulis nih bukan teori yang rumit, tapi bisa dilakukan step by step gitu ya. Nah, di sini misalnya kita harus memulainya dengan baik. Kalau kita mau cari kerjaan atau kita bekerja, itu harus niat betul dulu itu. Nah, ini dibaca nih ya di paragraf ini. Nah, kemudian niat apa? Niat tentu saja niatnya pekerjaan itu untuk mendukung
kegiatan kita beribadah kepada Allah. Jadi bekerja itu sarana mencari kehidupan dunia, itu sarana untuk menuju kepada Allah, bukan utamanya gitu ya. Jadi ibaratnya dalam perjalanan kita itu tuh bekal untuk menuju tujuan akhir gitu ya. Ada niat, kemudian pekerjaan yang kita jalani tentu saja harus halal, yang diridhoi Allah gitu ya. Kemudian setelah itu tentu saja orang yang punya tauhid baik kita aplikasikan dalam pekerjaan, kita menjalankan pekerjaan dengan penuh amanah, bukan karena hanya karena bos kita, tapi kita kerja nih ya. Orang yang punya tauhid bekerja itu sesungguhnya kita tidak hanya bekerja pada bos kita di kantor gitu ya. Kita sebenarnya bekerja kepada bos yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ada dalam pikiran kita gitu. Karena rezeki nanti datang tidak hanya dari tempat kerja kita, dari mana juga rezeki bisa datang gitu. Itu kan ikhtiar kita di tempat kerja gitu. Gaji itu adalah pokok di tempat kerja itu. Tapi kalau kita ada niat bahwa kita sesungguhnya bekerja kepada Allah, kita ikhtiar kepada Allah, nah nanti kita berharap akan diberikan rezeki yang lebih baik tentunya dari Allah gitu. Sumbernya lebih banyak lagi ketimbang hanya pekerjaan kita itu. Ya. Tentu saja berikutnya tidak melalaikan ibadah. Ya, pekerjaan jangan sampai melalaikan kita ibadah. Utamakan ibadah. Kenapa? Karena kita sesungguhnya itu sedang bekerja tidak hanya pada bos kita. Kita sedang kerja sama Allah gitu. Datang kepada Allah, cerita kepada Allah, minta tolong kepada Allah gitu. Nah, jangan lupa di dalam profesi kita, dunia kerja kita juga di situ berdakwah. Bukan harus ceramah ya, tapi kita memberikan contoh kepada orang lain, rekan sejawat kerja, bahwa kita menunjukkan akhlak Islam yang baik. Kita beribadah dengan baik, orang melihat ya, itu juga sudah dakwah gitu. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya di bagian bawah ini ada langkah-langkah yang bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian nih. Kalau belum dapat kerja nih, gimana nih di langkah pertama kita berharap kerja ya. Dari sekarang sudah kita bukan, kalau yang belum kerja tuh ya, bukan nunggu terus lulus nanti terus bingung-bingung nyari kerja, enggak seperti itu baru berdoa pada Allah, enggak. Dari sekarang kita invest apa? Invest permohonan dari Allah. Jadi sekarang juga kita minta kepada Allah terus gitu, sehingga nanti pada saatnya dimudahkan ya. Nah, saat bekerja ya, ini ada step by stepnya tuh. Satu ya, kita harus selalu niatkan kepada Allah. Ini bukan yang rumit ya, tapi kalau dibaca bisa diterapkan gitu ya. Pas mau berangkat gimana, dalam pekerjaan bagaimana gitu ya. Saat menerima gaji kita harus syukur kepada Allah, jangan lupa sisihkan sedekah gitu ya. Jika kita juta umpamanya 2,5%-nya selalu gitu ya. Nah, jangan lupa juga yang terakhir dalam pekerjaan itu tadi disebutkan juga di atas ya, kita berikan teladan dalam tempat kerja kita. Tunjukkan itulah identitas kita sebagai seorang muslim, juga sebagai mahasiswa UHAMKA. Ciri khas kita, keunggulan kita itu yang insya Allah akan membuat kita unggul dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita. Baik teman-teman sekalian, sekian materi pada malam hari ini. Silahkan dibaca lagi di kuliahaika.com, boleh di download di e-learning, boleh. Jangan lupa di komentar di forum seperti biasa ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya diridhoi Allah. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.